berapa lama sih menjalani cuci darah gitu sampai sembuh? Apa orang yang sudah cuci darah tidak bisa sembuh atau bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau dia akut itu bisa sembuh. Ya, jadi misalnya pasca infeksi ya, atau misalnya keracunan obat gitu ya, itu bisa didialisis mungkin dalam beberapa waktu ya, di bawah 3 bulan gitu dia bisa sembuh sempurna. Walaupun biasanya pasien-pasien yang menjalani gangguan ginjal akut itu dan menjalani dialisis tetap kita harus monitor jangka panjangnya. Karena bisa saja pada keadaan waktu tertentu kembali ada gangguan yang harus kita pantau. Nah, kalau yang kronik, biasanya yang kronis itu karena kelainan bawaan. Misalnya dia lahir dideteksi pada kehamilan ibunya ada misalnya hidronefrosis ya. Hidronefrosis yaitu adalah pembengkakan dari ginjal karena salurannya ada penyempitan. Nah, itu biasanya akan menjalani dialisis. Kalau sampai fungsi ginjalnya turun banget ya, turun sekali, dia menjalani dialisisnya jangka panjang. Nah, akibatnya kalau dia menjalani dialisis jangka panjang itu sebetulnya terapi hanya bridging terapi, karena terapi sebenarnya dia harus transplantasi atau cangkok ginjal ya, harus transplantasi ginjal. Atau pada pasien-pasien dengan glomerulonefritis. Glomerulonefritis itu adalah peradangan pada ginjal biasanya pasca infeksi. Jadi tidak hanya tidak hanya kelainan bawaan, tapi misalnya infeksi bakteri, infeksi virus itu bisa menyebabkan efek ke ginjal yang disebut glomerulonefritis pasca infeksi, di mana bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal atau malah sampai dia harus menjalani dialisis atau cuci darah. Nah, pada situasi seperti itu ada nggak sih kondisi di mana gagal ginjal itu nggak akan bisa sembuh gitu? Itu kondisi seperti apa sih, Dok? Nah, biasanya yang gagal ginjalnya tidak akan sembuh biasanya memang penyakit-penyakit dengan kelainan bawaan ya. Misalnya dia dengan spina bifida. Spina bifida yaitu ada gangguan ya di saraf ya, spine-nya di sarafnya, di mana sarafnya itu yang mempersarafi kandung kemih ya, sehingga anaknya itu tidak bisa berkemih secara normal. Akibatnya terjadi aliran balik dari urin, misalnya akibatnya infeksi kronik, infeksi saluran kemih yang kronis. Akibatnya kalau infeksi saluran kemih bisa terjadi kerusakan di ginjal, sama kayak luka kulit gitu ya. Terus udah gitu jadi koreng, sembuh ada parut. Di ginjal juga seperti itu. Jadi kalau ada infeksi dia sembuh meninggalkan parut di ginjalnya. Makin sering infeksinya parutnya makin banyak. Nah, akibatnya bagian yang parut itu tidak bisa menjalani fungsinya sebagai penyaring. Jadi akibatnya racun-racun lebih banyak tertumpuk di tubuh, yaitu menyebabkan gagal ginjal akhirnya. Jadi seringnya seperti itu. Atau memang dia dengan kelainan autoimun ya, yang dia dengan obat-obatan imun supresan. Biasanya kita kasih obat-obat imun supresan itu tidak ada respon. Ada juga yang respon, tetapi yang tidak berespon sampai perlu menjalani transplantasi ginjal itu juga ada. Dan di RSAB pernah adakah, Dok, yang sampai transplantasi ginjal? Kalau di RSAB itu saat ini belum menjadi tempat untuk transplantasi ginjal. Jadi pusat transplantasi ginjal itu saat ini kalau di Jakarta itu masih di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berarti untuk kasus-kasus seperti itu apakah bisa dicegah untuk orang tua gitu mengawasi anaknya atau bagaimana nih? Atau ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicegah gitu karena itu tadi autoimun dan lain sebagainya? Jadi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Jadi misalnya kalau dia kelainan bawaan itu bisa dicegah karena sekarang ini kan terapi pranatal itu udah ada, di RSAB pun juga ada. Jadi kita bisa periksa dengan USG ya, USG, kemudian screening ya. Biasanya kita periksa dari cairan air ketuban, di screening ada kelainan atau enggak. Memang dari screening itu sudah ada ditemukan kelainan, jadi kita udah bikin antisipasi mulai dari ruangan buat operasinya, kemudian nanti masuk ruangan NICU ya buat neonatal intensive care. Kemudian misalnya ada kelainan bawaan di ginjal, nanti kita konsulkan ke bagian neurologi. Jadi kita udah tim gitu. Jadi tim itu mempersiapkan supaya ginjalnya bisa terdeteksi awal. Kalau misalnya dia ada kelainan gitu ya, misalnya udah ada pemendungan, kan kita rencanakan misalnya harus operasi secara surgikal. Jadi kita persiapkan, memang tidak langsung, tetapi dalam beberapa bulan kita sudah rencanakan ya, supaya kalau nggak ketahuan kan infeksi-infeksi terus. Nah, biasanya kalau ada juga yang datang ke kita sudah usianya sudah besar ya, yaitu fungsi ginjal udah tidak bisa dikoreksi.
Tapi kalau yang terjadinya dadakan gitu dok, kayak tadi Ah. mungkin itu bisa dihindari dengan cara seperti apa ya? Nah biasanya kalau yang terjadinya dadakan, biasanya yang tersering yang susah kan pasca infeksi ya. Iya. Kalau pasca infeksi yang kita sebut glomerulonefritis yang cepat ya, rapid progressive glomerulonefritis, biasanya kita lakukan imunosupresi. Jadi kita berikan obat-obat yang menekan reaksi inflamasi. Yaitu kita lakukan beberapa sesi untuk menurunkan inflamasinya biar tidak melanjut. Kalau di pasien di sini banyaknya dari dalam Jabodetabek atau di luar sih dok, kalau dirawat di RSAB? Wah kita karena rujukannya jadi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Indonesia